Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga selalu sehat, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semangat menunaikan ibadah puasa kita insyaallah. Nah, hari ini saya sedang bersama sahabat saya, ya, teman kita yang sangat concern untuk menggiatkan hijrah dan menginspirasi teman-teman di sekitaran kita. Ya, ini sudah banyak dikenal. Kalau orang Arab mengatakan, Mas Ari, al-mu'arraf la tu'raf, ya, atau al-mu'arraf la tu'arraf. Orang yang sudah dikenal itu jangan diperkenalkan lagi, ya, akan semakin memudar nanti keterkenalannya. Dia orang yang sudah populer jangan dipopulerkan lagi, ya, selain buang-buang energi juga nanti semakin memudar popularitasnya. Mudah-mudahan populernya bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat insyaallah. Bersama saya ada Mas Ari Untung. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi Mas Ari seputar puasa. Beliau ini dari Bandung, bisa aktivitas menginspirasi teman-teman di sana dan mampir kemudian di Bekasi. Alhamdulillah. Gimana Mas Ari? Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Ya, gimana aktivitas? Alhamdulillah, banyak yang menanyakan Ustaz juga semuanya juga. Tapi sebelum kesini tadi saya juga ketemu sama versi mininya Ustaz. Oh, ambil anak saya. Iya. Oh, Hamil, ya, ya, ya. Hamil, ya, ya. Namanya Muhammad Hamilul Quran. Hamil. Ya, panggilannya Amil. Jadi yang pertama itu namanya Muhammad Hamilul Quran. Jadi Muhammad itu mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu nama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Nah, ini nama sifat yang baik secara sosial dengan lingkungan. Dari kata Mahmud asalnya, superlatifnya Muhammad. Rasulullah SAW itu disebut dengan Muhammad karena punya sifat-sifat yang istimewa dengan hubungan-hubungan sosial. Ya, ke manusia baik, ke hewan baik, ke tumbuhan baik, keseluruhan baik. Kalau hubungan baik dengan Allah secara vertikal disebut dengan Hamid namanya. Hamidun, ya. Nah, superlatifnya bentuknya Ahmad namanya. Nah, Nabi itu disebut dengan 2 nama tadi. Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Ahmad itu ada di Quran surah 61, As-Saff ayat ke-6. Kalau tanya posisi paling kiri sebelah atas. Ya, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, rasul terakhir itu akan datang setelah saya. Sebutannya Ahmad. Kenapa enggak menyebut Muhammad? Karena sifat Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad. Ya, punya sifat kasih dengan sesama. Ajaran Nabi Isa itu ajaran kasih. Kasih sayang kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada masyarakat, lingkungan sosial. Makanya orang menduga ini Nabi terakhir. Karena ada berita mengatakan Nabi terakhir itu punya kasih sayang yang luar biasa. Karena Nabi Isa bukan saya. Setelah saya itu ada yang lebih hebat lagi. Nah, terutama hubungannya dengan Allah tuh tak terlukiskan. Nabinya dijamin surga, dijaga dari maksiat, Nabi luar biasa, tapi masih tetap mau ibadah sama Allah dengan cara ibadah yang tak terlukiskan, yang digambarkan di hadis, kaki sampai bengkak tahajud, sedekah sampai tak terkira berapa yang dikeluarkan. Nah, maka namanya itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ahmad namanya. Jadi ada Muhammad, ada Ahmad. Jadi kalau Ahmad hubungan vertikal dengan Allah, Muhammad hubungan dengan makhluk. Jadi 5 kali disebut, 1 Ahmad, 4 Muhammad. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Bukankah yang pertama hubungan dengan Allah secara vertikal, syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kan ibadah, salat, puasa, zakat, haji, umrah. Inti dari salat, puasa, kemudian zakat, haji, umrah itu semuanya kan sosial. Coba, salat intinya tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, sosial. Zakat berbagi, sosial. Puasa mengatur nafsu supaya hubungan sosialnya baik, dengan Allah meningkat, sosialnya bagus. Haji mengajarkan kita berinteraksi dengan sesama dengan cara yang baik. Ya, tawaf 7 kali, 7 hari dalam sepekan, putar-putar supaya kita itu dengan baik dengan orang, jangan berdesakan. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang berputar-putar saling sikut, ada peluang ke Hajar Aswad, saling dorong, singkirkan, sungkurkan, ada proyek saling sungkurkan, singkirkan hanya untuk dapat itu, padahal bisa menyakiti orang lain. Nah, itu kan gambaran siklus kehidupan. Jadi 4-nya mengarah kepada nilai-nilai syariat yang diperhatikan secara sosial, satunya vertikal. Nah, itulah keunikan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, kami ingin mengambil sebuah keteladanan dari nama tadi Muhammad. Hamilul Quran itu nama bagi
orang yang diharapkan dekat dengan Al-Quran. Jadi dulu penghafal Quran itu tidak disebut dengan hafid. Dulu penghafal Quran tidak disebut dengan hafid. Ya disebutnya dengan hamilul Quran. Ya orang yang mengandung Al-Quran dalam dirinya. Hamil Quran. Nah, hamil itu kan hamil itu mengandung. Mengandung. Iya, dari bahasa Arab tuh hamil. Ya. Mas Ari hamil. Oh, nggak mungkin. Misalnya kan kalau istri perempuan hamil, iya. Nah, itu untuk hamil mengandung janin. Tapi kalau mengandung sesuatu hadir dalamnya, secara umum bahasa Arab disebut dengan hamil, sesuatu yang mengandung. Nah, Al-Quran mengandung Al-Quran. Penghafal Quran kenapa disebut mengandung Al-Quran? Karena dalam dirinya dia seakan-akan menghadirkan Quran dalam jiwanya. Nah, orang hamil itu kan menjaga dirinya. Nggak boleh makan sembarangan, nanti kan perilaku dijaga supaya bayinya ikut baik. Al-Quran juga begitu. Kalau Quran sudah dikandung, maka dia akan jaga Qurannya. Nggak akan makan yang haram. Nah, itu maknanya dalam sekali. Terus jaga perilaku supaya nggak keguguran. Keguguran anak besok lusa misalnya Allah kasih. Keguguran Quran gimana dapatkannya lagi? Nggak mudah. Nah itu ya. Lu namain anak betul lagi. Ya jadi itu hamil Quran. Kalau hafid dulu orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanad dan matan, hafid namanya, untuk membedakan penghafal Quran dengan hadis. Cuman kekinian nama itu dipakai untuk semua. Hafid, kan? Nah, maka kita namai Muhammad Hamilul Quran. Panggilannya Amil. Amil itu kalau disingkat Amilun, sesuatu yang sangat diharapkan. Jadi kita berharap namanya sesuai dengan apa yang melekat pada dirinya. Ya lakunya itu. Kalau yang kedua namanya Amelia Habibatul Mustafa. Amelia panggilannya Amel. Jadi ada Amil, ada Amel. Nah, artinya sama kan? beda. Jadi kalau yang pertama Al-Quran, yang kedua ke sunnah, ke Nabi. Amelia yang aku harapkan. Amelia yang aku harapkan. Ya Habibatul Mustafa jadi pecinta sunnah Nabi SAW. Mencintai Nabi. Ya, Habib itu yang mencintai. Habib itu punya dua arti, bisa dicintai, bisa mencintai. Habibi yang aku cintai. Habibati istriku yang aku sayangi. Ya, Habibah untuk perempuan. Habibatul Mustafa. Dia pribadi yang sangat mencintai Rasulnya. Ya, Mustafa itu pilihan bagi Rasul. Yang nama Rasulullah SAW diantaranya Mustafa. Ya, Istafa dipilih, Mustafa yang terpilih. Jadi yang kedua ini saya harapkan yang satunya Qurannya, yang kedua mencintai sunnahnya. Di sepasang itu ada Al-Quran dengan sunnah di rumah gitu. Nah, jadi kalau dipanggil memang mereka amil. Nah, cuman maknanya seperti itu. Cuma memang tugas kita. Jadi kalau kita berikan nama, ya tugas orang tuanya mengarahkan sesuai dengan namanya. Demikian Maryam ketika diberi nama wa inni samaituha Maryam. Quran surah 3:36. Nah, saya beri nama Maryam katanya. Apa maknanya Maryam? Perempuan yang terjaga, perempuan yang dekat dengan Allah, perempuan yang bisa melihara diri dengan baik. Maka untuk mewujudkan itu, bapak ibunya Imran dengan Hannah bikin mihrab, cari guru Nabi Zakaria, dekatkan dengan Allah. Jadi harus ada ikhtiar. Jangan sampai orang tua ngasih nama tapi tidak diikhtiarkan untuk mewujudkan makna nama itu. Nah, Mas Ari misalnya beri nama anaknya Muhammad Faqih Al-Quran, Muhammad yang paham tentang Al-Quran. Nah, maka sekolahkan dia di sekolah Quran, cari guru Quran yang baik. Sesuai doanya. Itu maksudnya, itu banyak pesan itu di Quran. Dalamannya itu luar biasa. Barusan saya cerita Ustaz tadi mengenai Ahmad tadi, bahkan saya pernah mendapati di rujukan kitab agama lain itu dengan bahasa Ibrani pun tulisannya Ahmed. Ya kan itu kan serapan banyak semua. Kayak bahkan di tipikal masyarakat Eropa itu, mereka pun sebetulnya kalau dilihat religius juga, cuman barangkali nilai akidahnya itu yang bergeser. Ya, kayak misal Abraham, kan, Michael, Michelle, Mikael, David, dari Daud kan, ya, Michelle, Mikael dan seterusnya. Adaptasi sebenarnya. Adaptasi. Jadi kalau kita simpulkan, teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, dan dalam berkeluarga, itu Islam itu punya tuntunan yang sangat komplit. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Untuk di keluarga salah satunya, kata Nabi berikan nama-nama yang baik. Sehingga nama itu bisa mengiringi perjalanan hidup dalam kehidupan dunia dengan mulia, dan jadi kebanggaan saat dipanggil di akhirat. Di saat nanti dipanggil hisab, panggil masuk surga, jadi kita bangga orang tuanya. Ya, Abdullah, hamba Allah. Allahnya kan yang manggil sendiri. Abdullah, hamba Allah. Ibadur Rahman. Ya Muhammad, wah dibanggakan sama Rasul tuh. Ya, nah sekarang, sekarang pertanyaannya waktu kita dipanggil nanti di akhirat siapa yang bangga? Di dunia boleh bangga. Nah kita juara wisuda 1 bangga dunia, meninggal apa yang mau dibanggakan? Tapi saat di akhirat dibanggakan seluruh penduduk langit dan bumi
akan menyanjungnya. Jadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berikan nama yang baik. Jauhi nama-nama yang tidak baik. Ya, nama-nama makruh tidak baik. Nama-nama yang haram ganti. Ya, nama setan ganti. Contohnya apa juga? Nah, itu di episode berikutnya nanti kita Aduh. lihat ya. Aduh. Ya, hati-hati nama-nama setan, jangan-jangan nanti mirip. Coba, Ari Untung nama apa coba? Ari. Ari ini artinya apa ya? Nah, nanti pemirsa kita akan cari lah apa artinya Ari, dari mana dibentuknya, dan kemudian seperti apa bertemunya. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini Mas Ari, semoga sehat. Amin. Ya, inisiator untuk hijrahnya berkembang dengan baik dan bisa menginspirasi teman-teman untuk berhijrah, dan yang penting diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.